Karma pesugihan bagian kelima. Satrio bantu-bantu barang bawaan tuan dan nyonya di garasi, ucap Cek Ais. Baik Cecek, ucapku. Kenapa Cek Ais tidak bicara yang lainnya juga? Aku segera ke garasi. Tuan dan nyonya sedang mengangkat satu persatu barangnya di bagian belakang mobil. Biar Satrio saja tuan nyonya yang angkatin, ucapku. Tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan muka mereka terlihat sangat kelelahan, terkesan pucat. Herannya tuan yang biasanya selalu menyapaku hanya melihat dengan tatapan kelopak mata yang sudah sayu. Begitu juga dengan nyonya, sama halnya dengan tuan. Tiba-tiba keluarlah wanita dari pintu kedua mobil dari samping. Mematung hanya melihatku. Wajahnya sangat dan benar-benar cantik. Apalagi bagian rambutnya yang sangat indah. Benar-benar wanita yang pertama kali pernah aku lihat dengan kecantikan yang seperti ini. Rambutnya panjang lurus dan indah. Dan bagian-bagian dari badannya sangat-sangat membuat aku hanya bisa menelan ludahku saja. Saudara nyonya atau saudaranya tuan mungkin, ucapku dalam hati. Tuan dan nyonya berjalan perlahan. Dari jalannya tuan tidak seperti biasanya, pelan sekali. Benar-benar gambaran orang yang sangat lelah dan sudah sangat capek sekali. Kemudian perempuan yang masih saja menatapku hanya tersenyum dengan manis. Ketika aku melihat wajahnya sama dengan tuan dan nyonya, keindahan matanya baru aku sadari sangat sayu dan jauh lebih pucat, sangat pucat. Aku hanya membalasnya, kemudian dengan senyum kembali. Kelelahan pasti, ucapku dalam hati. Nyonya dan tuan melangkah diikuti dengan perempuan cantik itu di belakangnya, dan kemudian aku yang dua tanganku membawakan barang-barang yang tidak tahu isinya apa ini. Sampai di dapur, Cek Ais hanya berdiri mematung menunduk. Cek, ini kemanakan? Simpan di mana? Tanyaku pada Cek Ais. Tanpa jawaban sama sekali, hanya menunjuk ke arah pintu yang terhubung dengan ruangan utama rumah ini. Tidak lagi aku bertanya, aku menuruti saja. Walau banyak keanehan dari sikap yang tidak biasanya dari Cek Ais. Tidak lama tuan dan nyonya hanya duduk di kursi yang berhadapan dengan televisi yang besar itu. Sama dengan perempuan cantik itu, duduk juga di sebelah tuan. Bertiga dengan wajah yang tertunduk semuanya. Bahkan aku tidak mengerti kenapa ini. Maaf tuan nyonya, ini barangnya simpan di mana? Tanyaku. Tuan dan nyonya juga perempuan itu tidak menjawab sama sekali. Aku masih saja berdiri mematung dengan masih bingung juga. Nyonya, tuan, maaf, ini barang bawaannya Satrio simpan di mana ya? Ucapku kedua kalinya bertanya dengan gemetaran, karena takut sekali dengan tatapan daripada Nyonya Sekar. Tanpa omongan sama sekali dari Nyonya, Nyonya hanya menunjuk ke arah bagian guci yang sangat besar. Segera aku melangkah membelakangi mereka bertiga dan menyimpan barang bawaan tuan dan nyonya. Ada yang bisa Satrio bantu lagi nyonya? Ucapku semakin ketakutan karena melihat wajah-wajah mereka yang sedang duduk semakin pucat. Apalagi tatapan kosong dengan kepala tegak tanpa bergerak sedikit pun dari mereka bertiga. Bahkan posisi duduknya sama, tanpa jawaban sama sekali pertanyaanku. Kemudian aku izin untuk pamit. Satrio izin pamit ke belakang nyonya. Ucapku kemudian berjalan kembali ke dapur
dari arah dapur dengan pintu yang terbuka. Aku duduk di meja makan dengan Cak Ais yang juga duduk di meja yang sama. Cak Ais hanya tertunduk. "Kenapa ya Cak Nyonya, Tuan begitu dan Cece tahu siapa perempuan itu?" tanyaku. Beberapa menit aku menunggu Cak Ais bicara. Sama sekali Cak Ais tidak menjawab apa yang aku katakan sebelumnya. Masih saja dengan posisi yang sama. "Cece, Cek," ucapku sambil menepuk-nepuk bagian lengan Cak Ais. Cak Ais tidak menjawab sama sekali. Bahkan aku dengan tidak sopan sampai harus menundukkan kepalaku lebih bawah untuk melihat wajah Cak Ais. Bukan main kagetnya, aku melihat mata Cak Ais hanya melotot saja tanpa berkedip sama sekali. Hal itu yang membuat ketakutanku bertambah. Awalnya dengan mungkin bertanya dan mengobrol dengan Cak Ais, rasa takutku sedikit berkurang. Kenyataannya bertambah. Tiba-tiba ada suara teriakan dari dalam ruangan tengah. "Ampun, jangan, ampun." Suara itu sangat keras. Segera aku palingkan tatapan dari Cak Ais ke arah suara itu berasal. Dan benar saja, di ruang rumah utama yang barusan aku mengantarkan barang bawaan Tuan dan Nyonya, aku melihat perempuan cantik yang sebelumnya aku kagumi itu sedang menjambak dan menarik Nini Lilis dengan paksa ke hadapan Tuan dan Nyonya. Aku tidak bisa diam, baru saja aku berdiri. Tangan Cak Ais menahanku dengan sangat keras. "Jangan, sudah diam." Dengan suara yang berbeda, tidak seperti biasanya Cak Ais bicara, lebih sedikit berat dan serak. Aku tidak bisa melawan kuatnya tangan Cak Ais yang menahan lenganku. "Cak, itu Nini Lilis kasihan, lepasin Cak," ucapku. "Sudah diam, jangan," ucap Cak Ais membentakku dengan keras. Aku kaget dengan bentakan Cak Ais yang baru pertama dengan kerasnya suara yang Cak Ais ucapkan. Di ruang tengah rumah, aku melihat Nini Lilis posisinya di bawah. Dengan tubuh yang sudah sangat tua itu terlihat terduduk dan hanya menangis dengan keras. Sementara rambutnya masih saja tidak lepas dari tangan perempuan cantik itu. Tidak lama perempuan cantik itu berdiri. Aku melihatnya masih sangat jelas, karena jarak pandang dengan pintu yang terbuka tidak terlalu jauh. Tiba-tiba keluarlah gunting dari tangan perempuan itu memotong rambut Nini Lilis. "Ampun, sudah, ampun," teriak Nini Lilis yang sangat keras, dengan isakan tangisan yang tidak berhenti, dan dengan secara tiba-tiba gunting bagian ujungnya terarahkan dengan cepat ke bagian muka dan tangan Nini Lilis. "Jangan, hentikan," teriakku dengan sangat keras. Perempuan cantik itu sama sekali tidak melihat ke arahku. Padahal suaraku benar-benar keras, bahkan keras sekali. Dan yang membuat aku kesal, Tuan dan Nyonya hanya duduk di kursi tanpa bergerak sedikit pun. Padahal kejadian itu di depan wajah mereka, di dekat mereka. "Lepaskan, Cek, lepaskan," teriakku. Dengan sekuat tenaga melawan tangan Cak Ais yang memegang lenganku. Tiba-tiba Cak Ais melepaskan, dan aku berlari dengan kencang menuju perempuan cantik yang sedang berdiri itu. "Hentikan, jangan," ucapku sangat kencang. Dari kejauhan, aku melihat wajah dan lengan Nini Lilis sudah berlumur darah sangat banyak sekali, dan perempuan cantik yang tidak aku ketahui itu siapa hanya tertawa dengan sama kerasnya dengan suaraku. "Hahaha, hahaha," berkali-kali.
"Hentikan, tolong hentikan," ucapku sambil menangis melihat ke arah Nini Lilis yang sedang menahan sakit. "Satrio, Satrio." Ah, ucapku sambil melihat ke atap kamarku. Ini Tuan, istighfar Satrio, ini Tuan, ini," ucap Tuan Thakur. Segera aku melihat ke arah Tuan dengan nafas yang masih tidak tenang. Aku melihat juga sudah ada Nyonya dan Cek Ais. "Tarik nafas dulu Satrio, pelan-pelan," ucap Nyonya dan Cek Ais memberikan aku air putih. "Kamu kenapa? Mimpi apa kamu?" sambil teriak begitu kencang. Sampai Tuan dan Nyonya sedang duduk di ruang tengah juga terdengar kencang sekali, ucap Tuan Thakur. Aku masih terdiam dan tidak percaya dengan apa yang sudah aku alami barusan, masih mencoba menenangkan diriku. Cek Ais kembali memberikan aku minum. Tuan, Nyonya, dan Cek Ais menghadap ke arahku yang dimana kasur pada kamar ini berdekatan dengan tembok kamar. Di lawan arahnya adalah pintu. Baru saja aku melihat ke arah pintu yang terbuka di antara celah antara berdirinya Tuan dan Nyonya. Aku melihat perempuan cantik yang sebelumnya masih aku ingat dalam mimpi itu sosoknya. Tatapanku langsung aku buang ke arah tembok kamar. Otomatis Tuan, Nyonya, dan Cek Ais melihat ke arah pintu karena melihat gelagat aneh daripada tatapanku. "Siapa Satrio? Kamu lihat siapa? Sepertinya ketakutan begitu," tanya Tuan Thakur. "Tidak Tuan," ucapku dengan gemetaran dan wajah penuh dengan keringat. "Iya sudah, Ais kamu temani dulu Satrio. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya dan Tuan," ucap Nyonya. Dan kemudian dengan Tuan juga meninggalkan kamarku. Tidak tahu kenapa wajah perempuan cantik itu masih saja terbayang dalam pikiranku saat ini. Cek Ais berdiri dan memberikan baju salin untukku. "Ganti dulu bajunya biar enak lagi tidurnya. Banyak sekali keringat kamu Satrio," ucap Cek Ais. Segera aku bangun dan duduk di atas kasurku. Benar saja, bahkan badan aku sebelumnya belum pernah mengeluarkan keringat sebanyak ini. Ini benar-benar basah semua badanku. Terlihat jelas dari baju yang baru saja aku lepaskan. "Cece kaget kamu teriak-teriak. Jangan, ampun, hentikan. Takutnya kenapa-kenapa, apalagi suara kamu sangat keras." Sampai Tuan dan Nyonya juga langsung ke dapur dan bertanya kepada Cece. Awalnya Cece juga ketiduran Satrio nunggu Tuan dan Nyonya sampai baru jam 1 dini hari barusan. Tidak lama Cece baru saja mau ke kamar kamu. Sudah begitu dan Cece bangunkan tidak bangun-bangun, ucap Cek Ais sambil meneteskan air matanya. "Kenapa Cece menangis?" tanyaku tidak enak. Cece takut apa yang sebelumnya almarhum Ibu Cece berpesan ternyata benar Satrio, ucap Cek Ais masih saja air matanya menetes perlahan. Belum saja aku selesai dengan pikiran tentang kenapa mimpi itu, Cek Ais kembali seperti ini. Ada hal yang bakalan aku ketahui kembali. Almarhum pernah bilang, dulu pernah bekerja dengan tukang masak yang sangat cantik, terlaten, tapi sayang Cece hanya mengetahui sampai hal itu saja. Lalu Ibu Cece bilang bahwa dosa keluarga Nini Lilis tidak akan berhenti memperlakukan manusia tidak wajar, dan bakalan ada karma yang tidak pernah berakhir karena rasa kesakitan dan penyiksaan itu Satrio.
Tidak tahu kenapa, Cece setelah melihat kamu dan Cece sendiri mengalami hal aneh bertahun-tahun, bahkan menjadi saksi dengan kamu bagaimana Nini Lilis sakit. Awalnya Cece tidak sama sekali percaya dengan perkataan Ibu Cece, takutnya berprasangka tidak baik. Tapi kenyataannya sekarang Cece tidak sendirian bersaksi atas apa yang mungkin sudah terjadi dan ada dosa lama yang belum termaafkan. Ucap Cek Ais menangis sejadi-jadinya. Aku hanya terdiam mendengar perkataan Cek Ais. Bahkan aku juga tidak menyangka ucapan Cek Ais cocok sekali dan tidak sama sekali meleset dengan apa yang sudah aku dengar ceritanya dari Tuan. Dan wanita yang tidak Cek Ais ketahui itu adalah Kedasi. Wanita yang Tuan pernah ucapkan berkali-kali kepadaku, karena aku sudah berjanji kepada Tuan tentang hal itu. Aku tidak bisa menceritakannya kembali pada Cek Ais. Bukankah kemewahan lelaki terletak kepada janji yang bisa ditepati dan omongan yang bisa dipertanggungjawabkan? Begitu Romo pernah berkata, dan aku ingat selalu. Iya Cek, bakalan ada maksud dan tujuan ketika almarhum Ibu Cece berpesan seperti itu. Mungkin saja pesan itu adalah bentuk rasa kasih sayang kepada Cece dari Ibu, agar pesan tersebut Cece bisa kembali dan terus ingat pada Ibu Cece. Ucapku dengan perlahan menenangkan Cek Ais. Iya Satrio, terima kasih. Kamu harus baik-baik saja. Baca doa dulu ya sebelum tidur kembali. Kalau tidak enak badan tidak apa-apa. Besok Cece yang gantikan dulu tugas kamu di pagi hari ya. Apa perlu Cek Ais keloni lagi kamu seperti kemarin? Biar hangat dan nikmat. Tidak apa-apa Cece tinggal. Cerita Cece cukup kamu dan Paman Abdullah yang tahu apa yang barusan Cece katakan ya. Cece sedang ingat saja dengan Ibu Cece, ucap Cek Ais. Aku setuju dengan ucapan Cek Ais. Bahkan aku bukan orang yang bisa sembarangan mengesampingkan amanah demi tujuan apapun. Kemudian Cek Ais kembali meninggalkan kamarku. Aku kembali berbaring dan melihat jam sudah jam 2 dini hari. Padahal aku ingin merasakan lagi goyangan Cek Ais di ranjang ini. Bagaimana bisa perempuan yang ada dalam mimpiku, aku melihatnya langsung berwujud juga. Ucapku dalam hati kembali memaksakan mata untuk terpejam. Dalam pejaman mata gelapku sebelum tertidur kembali, kejadian 2 kali mimpi yang aku alami. Selain kejadian aneh lainnya di rumah ini benar-benar menjadikan aku pertanyaan besar. Awalnya aku bermimpi Cek Ais yang diperlakukan tidak wajar oleh Nini Lilis di dapur. Kemudian Nini Lilis yang diperlakukan seperti apa yang diperlakukan kepada Cek Ais oleh perempuan cantik yang aku tidak tahu siapa itu. Benar-benar segala kejadian yang tidak berkaitan dengan akal, mimpi dan kekejaman juga darah sekarang silih berganti hadir. Apalagi pesan dari ibunya Cek Ais kepada Cek Ais tentang karma menjadi pelengkap yang harus segera aku berdamai agar bisa beristirahat tidur dengan nyaman. Pagi hari setelah kejadian malam mimpi itu, aku terbangun lumayan cukup siang jam 8 pagi dan baru pertama kali mengalami hal ini. Untungnya aku masih baik-baik saja dan tidak ada rasa sakit sedikit pun. Dan hari ini juga setelah melakukan tugas-tugasku, aku menerima gaji pertama dari Nyonya ketika baru saja beres sholat zuhur siang ini, yang terbungkus dalam amplop coklat.
Ketika aku buka di kamar, nominal benar-benar di luar dugaanku, 4 kali lipat dari gaji aku ketika aku kerja di Juragan Sugriwa. Cukup mengobati rasa perjuanganku selama ini, walau tidak sebanding dengan apa saja yang sudah aku alami di sini, di rumah ini. Walau sebelumnya Nyonya juga berterima kasih, aku sudah mau menggantikan Paman Abdullah, mengerjakan segala tugas dengan baik sesuai apa yang dilaporkan Cak Ais. Dan hari ini juga tumben sekali dan baru pertama kali Tuan Nyonya lengkap ada di rumah, walau kurang tanpa kehadiran Zahwa. Aku segera izin kepada Cak Ais untuk mengabari Ponari di kampung. Setelah menentukan waktu dengan Ponari, akhirnya sore ini aku akan berbicara dengan Romo di kampung. Sore yang aku tunggu tidak lama hadir dengan cepat. Di waktu yang sudah ditentukan, segera aku telepon ke kampung halaman. Benar saja, teleponku langsung diangkat. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam Satrio," jawab suara Romo yang khas dan aku kenal sekali. "Romo, alhamdulillah, Satrio baru saja dapat gaji pertama. Tapi kemarin apa yang pernah Romo katakan sebelumnya sudah aku alami. Soal mimpi dengan wanita itu benar-benar hadir Romo. Apa maksudnya ini Romo?" Tanyaku yang tidak tahu kenapa tiba-tiba membicarakan hal itu, padahal awalnya sama sekali tidak pernah aku rencanakan. Alhamdulillah, Romo senang dengarnya Satrio. Tapi yang tidak membuat Romo senang dan selalu membuat Romo kepikiran adalah kamu di situ di luar semua pekerjaan kamu. Iya, hal tentang bagaimana keluarga Nini Lilis itu. Makanya setiap kamu berdoa dan membacakan wirid yang Romo berikan untuk meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa untuk diri kamu Satrio, tentang wanita itu memang bukan urusan kita, tapi kasihan. Setelah Romo ikhtiar dari sini, informasi dari Paman Abdullah juga, Romo bisa membenarkan iya, itu ada kesalahan masa lalu dengan waktu yang bukan sebentar. Apapun juga, kamu ingat apa yang sudah kita lakukan di dunia ini semuanya berjalan di atas pertanggungjawaban. Tidak dibalas di dunia, ingat selalu ada akhirat, tempat pembalasan yang tidak bisa dihindari, ucap Romo menjelaskan dengan pelan. Iya Romo, segala yang ingin aku ketahui atas penasaran dalam diri aku perlahan dibukakan begitu saja. Seolah aku menjadi penampung informasi dari apa yang ingin aku tahu Romo. Apalagi Tuan Takur majikan lagi begitu terbuka kepadaku. Cerita dulunya gimana juga aku tahu begitu saja. Bahkan Tuan Takur katanya heran, kenapa begitu saja pengen cerita ke Satrio, ucapku. Alhamdulillah, syukur. Karena penasaran itu juga semua kejadian aneh yang Satrio alami awalnya dari itu. Dan kebetulan kamu cucu Romo masih satu darah dengan bapak kamu. Jadi Romo wajarkan. Namun itu begini, biar jelas sudah terlalu lama dengan waktu yang panjang. Kesalahan yang keluarga Nini Lilis sembunyikan, sehingga perempuan yang menjadi korban atas apa yang sudah mereka lakukan tidak tenang. Timbullah karma yang Romo pernah bilang, kalau soal sakit, jangan jadi kufur tidak percaya sama Gusti Allah. Sakit dan sembuh atas kuasanya. Saran Romo, kalau untuk Nini Lilis cobalah meminta maaf kepada Gusti Allah.
Bukankah segalanya mudah untuk Yang Maha Kuasa itu? Lagian anggap saja itu sebagai penebus dosa-dosa. Kalau sadar ke hal itu, ucap Romo menjelaskan. Dengan waktu yang lama Romo, tanyaku. Bukankah berdoa dan meminta harus selamanya Satrio? Maksud Romo semoga cepat sembuh dan sadar. Ada kesalahannya sudah minta maaf. Dan siapa yang tahu isi hati manusia kan Satrio? Bisa saja karena waktu lama itu. Memang kesalahannya juga sangat dalam. Walau urusan dosa dan kesalahan siapa manusia yang hidup tidak mempunyai itu kan. Romo pesan kamu tetap berdoa untuk keselamatan kamu, dan segala kejadian itu bisa datang jawabannya dari suatu kejadian, bahkan mimpi sekalipun, ucap Romo. Romo juga bercerita kondisi sakitnya Cak Enah, istri Paman Abdullah, semakin membaik. Lalu kabar ibu yang selalu tidak tenang dengan kondisi aku di sini, dan Romo selalu meyakinkan keluarga kalau aku baik-baik saja di sini. Benar-benar kuat batin seorang ibu, ucapku dalam hati. Kemudian Romo juga berpesan, ingatkan hal-hal yang baru saja Romo sampaikan kepada kedua majikanku tentang cobalah untuk meminta maaf pada masa dan waktu yang sudah berlalu. Mungkin salah satu cara sembuhnya Nini Lilis lewat hal itu. Obrolan dengan Romo berakhir dengan rasa tenang yang aku alami. Setelah obrolan itu, aku kembali bekerja dan sampai malam ini tiba. Hanya pikiranku saja dan tentang mimpi itu masih aku simpan baik-baik, dan sesekali aku ingat karena aku percaya dengan apa yang dikatakan Romo. Segala kejadian bisa jadi pertanda sekalipun lewat mimpi. Sudah 1 minggu dari kejadian mimpi itu. Sekarang waktu di mana kondisi Nini Lilis semakin drastis menurun. Bahkan tidak jarang teriakan-teriakan itu hampir tiap malam. Aku dan Cak Ais dengar dengan jelas. Aku hanya merasa kasihan sekali. Tapi mau bagaimanapun itu adalah hak daripada keluarga, dan belum ada kesempatan sama sekali untuk aku menyarankan hal yang Romo pernah sarankan itu. Tuan dan Nyonya masih ada di rumah, tidak bepergian kemana-mana. Dan anehnya Cak Ais berkata juga, Nyonya sama sekali belum melihat kondisi Nini Lilis. Hanya Tuan dan Cak Ais yang di dalam rumah sering berkali-kali melihat kondisi Nini Lilis. Sampai hampir sudah 1 bulan berlalu, berarti 2 bulan keberadaan aku di rumah ini. Kondisi Nini Lilis makin menurun. Bahkan ini adalah kondisi paling parahnya, karena sudah tidak masuk makanan dan minum 2 hari ke belakang, dan teriakan-teriakan itu berganti ketika perpindahan dari sore menuju waktu maghrib. Berkali-kali tenaga medis berdatangan ke rumah. Bahkan aku belum dan sama sekali sudah lama hanya merawat mobil-mobil saja, karena Nyonya tidak berpergian kemana-mana lagi. Aktivitasku hanya itu-itu saja. Sesekali mengobrol dengan Cak Ais, tidak menemukan jalan bagaimana bisa memberikan saran kepada Tuan. Tidak enak Satrio kalau ikut campur, apalagi kondisinya sedang begini. Cecek beberapa kali mendengar pertengkaran Tuan dan Nyonya soal Nini Lilis. Saran kamu bagus, tapi bagaimana? Bahkan Nyonya sudah tidak bicara lagi dengan Cecek juga. Aku kembali terdiam dan membuang jauh memberikan saran kepada keluarga ini. Benar juga apa yang dikatakan Cak Ais. Sampai pada suatu pagi,
di mana aku sedang menyapu depan garasi karena angin-angin yang kencang membuat beberapa daun terkumpul di depan garasi. Baru saja mau selesai, Tuan sudah ada di belakangku. Kondisi Nini Lilis semakin drastis, Satrio, dan Nyonya tetap tidak mau mendengarkan omongan saya, ucap Tuan Thakur. Iya Tuan, kasihan. Apalagi sering sekali Nini Lilis berteriak-teriak, jawabku langsung diam di samping Tuan Thakur. Iya Satrio, Nyonya tetap tidak percaya, dan ini memang sakit. Selalu begitu tidak jarang saya bertengkar besar, apalagi ketika menyangkut kesalahan masa lalu. Dan Nyonya tetap menyangkal, bukan karena hal itu, ucap Tuan Thakur. Aku tidak bisa menjawab apapun, hanya diam. Dan memang mungkin Tuan Thakur sudah paham tentang ada dosa-dosa masa lalu yang harus termaafkan. Jika nasibnya seperti ini, saya cuma bisa pasrah. Keadaan ini sebagai balasan saya yakin sekali, ucap Tuan Thakur. Baginya tidak ada yang tidak mungkin, Tuan. Berdoa dan meminta pertolongannya adalah satu cara, tidak ada cara lain. Romo berpesan seperti itu. Meminta maaf kepada penciptanya saja, jika memang merasa yakin ada kesalahan di masa lalu. Tapi meminta maaf bukankah tidak perlu merasa salah saja, ucapku. Tuan Thakur hanya memandangku dan tersenyum. Saya coba bicarakan dengan Nyonya. Kalau saya sudah melakukan hal itu, bagi Nyonya kemungkinannya tidak, Satrio. Tapi tidak ada salahnya saya coba, ucap Tuan Thakur. Setelah obrolan singkat itu, sama sekali aku tidak bertemu dengan Tuan Thakur. Mungkin banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, sampai pada suatu malam di akhir bulan ini, bulan kedua aku bekerja di rumah ini. Terjadi pertengkaran hebat Tuan dan Nyonya, sama masalahnya tentang Nini Lilis yang semakin kondisinya mengenaskan, maaf. Apalagi pertengkaran itu waktunya ketika Jais selesai mengecek Nini Lilis. Walau kembali bisa makan dan minum, tapi badan Nini Lilis semakin kurus dan bekas lukanya semakin parah. Begitu informasi dari Jais. Bahkan aku tidak pernah melihat kembali Nini Lilis karena ketidakenakan dan takutnya mencampuri urusan keluarga. Lagi pula bukan tugas utamaku kerja di rumah ini. Mendengar pertengkaran itu membuat aku dan Jais juga masuk ke kamar masing-masing, karena merasa tidak enak harus mendengar apa yang mereka bicarakan, lebih kepada urusan keluarga. Tiba-tiba Jais melambaikan tangannya padaku. Aku pun langsung menghampirinya dan langsung mengunci kamar Jais. Mungkin malam ini akan terasa hangat dan nikmat, bisa menggapai surga dunia. 1 minggu setelah pertengkaran itu, tiba-tiba Jais bicara padaku pagi hari. Dan benar-benar Tuan dan Nyonya selama itu hanya diam di rumah. Sesekali menerima tamu kawan Tuan, itu juga hanya mengobrol di kolam ikan saja. Mungkin kepada urusan bisnis saja. Satrio, maafkan Cece. Benar-benar Cece minta maaf. Tadi di dalam Cece bicara sama Nyonya dan Tuan. Kerja kita selesai sampai di sini. Cece akan pulang kampung dan kamu juga harus pulang, ucap Jais sambil meneteskan air mata. Ucapan Jais membuat aku kaget. Kenapa memangnya, Cek? Tanyaku. Kondisi Nini Lilis yang semakin parah dan setelah pertengkaran itu,
Nini Lilis akan dipindahkan ke rumah adiknya Nyonya paling kecil di kota Cirebon katanya, biar berobatnya lebih dekat. Di sana lebih lengkap dan hanya itu yang Cecek dengar, ucap Cek Ais. Ya udah, tidak apa-apa Cek, lagian kan sudah bukan urusan kita Cek. Hanya kasihan saja, jawabku. Iya, besok malam Nini Lilis akan dijemput dan hari berikutnya kita udah tidak kerja lagi di sini, ucap Cek Ais. Hal yang membuat aku kaget dan bersyukur. Nini Lilis akan berobat lebih serius, walau hal-hal yang aku yakini itu adalah sebab akibat. Karena aku menyusun setiap mimpiku menjadi jawaban yang utuh. Hari yang diucapkan Cek Ais datang dengan cepat. Bahkan aku sudah mempersiapkan kembali barang-barangku. Tidak terasa, waktu yang cukup lama 2 bulan lebih di sini akan tetapi sangat lama dengan kejadian dan masa lalu keluarga ini yang begitu berpuluh tahun lamanya. Malam itu benar saja, walau belum ada omongan dari Tuan dan Nyonya. Sekitar jam 10 malam datang mobil yang akan menjemput Nini Lilis. Segera aku membantu menurunkan Nini Lilis, bagian muka dan tangannya bahkan sudah tertutup oleh kain putih, apalagi tangannya. Muka yang hanya tersisa sebelah yang masih terbuka, walau sudah tertutup oleh kain putih, tidak bisa menyembunyikan darah yang kental tercetak begitu saja. Perlahan Nini Lilis sudah berada di dalam mobil dengan Nyonya. Lalu Nyonya kembali keluar untuk pamit kepadaku dan Cek Ais. Cek Ais menangis karena bukan waktu sebentar bekerja kepada Nyonya menitipkan beberapa pesan yang tidak jelas aku dengar. Dan Nyonya juga bersalaman denganku, mengucapkan banyak terima kasih dan juga pesan ucapan makasih kepada Paman Abdullah. Tuan hanya menyiapkan beberapa yang akan dibawa. Ketika Nyonya sudah kembali masuk ke dalam mobil, ada hal yang aku lihat. Aku melihat wanita cantik itu duduk di sebelah Nini Lilis. Aku melihatnya dari samping luar, karena aku sendiri yang menutupkan pintu mobil untuk Nyonya. Terdengar dari nafas Nini Lilis yang tidak tenang. Mungkin Nini Lilis juga merasakan kehadiran perempuan itu. Segera aku tutup pintu mobil dengan pelan sambil tidak lepas tatapanku melihat ke arah perempuan itu. Mobil yang membawa Nyonya dan Nini Lilis perlahan keluar gerbang begitu saja. Aku kembali membereskan semuanya. Sampai di meja makan, Tuan dan Cek Ais sudah duduk berdua menungguku. Maafkan saya Cek Ais Satrio, dan bilang juga sama Abdullah. Selanjutnya rumah ini akan kosong, karena Nyonya tetap pengen pergi dari rumah ini. Karena merasa di rumah ini ibunya Nini Lilis tidak kunjung membaik. Ini untuk kamu Cek Ais, ini untuk Satrio, dan ini titipan untuk Abdullah. Mohon diterima, ucap Tuan Takur sambil menahan air matanya keluar. Aku dan Cek Ais berterima kasih. Kemudian Cek Ais menyiapkan makan terakhir untuk Tuan dan aku. Boleh tanya satu hal Satrio sebelum besok pergi, tanya Tuan Takur. Boleh Tuan, apa itu? Jawabku dengan tenang. Ceritakan mimpi kamu pada malam itu, ucap Tuan dengan nada datar. Segera aku ceritakan dengan detail, lengkap, sama sekali tidak ada yang terlewat sama sekali. Tuan hanya diam memperhatikan dan mendengarkan apa yang aku bicarakan. Itu saja Tuan, tidak ada yang aku kurangi atau aku lebihkan.
ucapku dengan gemetaran, karena kembali mengingat mimpi itu sangat menakutkan. Tuan hanya diam, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Tuan. Tiba-tiba Tuan berdiri dan mengajakku masuk ke dalam rumahnya. Di sini, ucap Tuan. Iya Tuan, di sini, ucapku menunjukkan kejadian dalam mimpiku itu. Iya, itu Kedasih, ucap Tuan Thakur perlahan. Karena saya tahu dan yakin itu balasan karma dari Kedasih. Kamu tahu saya bertengkar hebat minggu lalu karena saya menyebut nama itu dan Nyonya tidak terima, dan imbasnya begini. Maafkan saya ya Satrio, ucap Tuan Thakur merasa bersalah. Tidak apa-apa Tuan, mungkin aku hanya sebagai saksi, itu juga lewat mimpi. Kalau Tuan percaya, terima kasih Tuan. Dan Tuan tahu, semoga percaya, aku melihatnya di dalam mobil juga. Semoga bukan itu dan bukan Kedasih, ucapku dengan perlahan. Tuan hanya mengangguk tanda setuju. Mungkin percaya, mungkin tidak. Tapi setidaknya aku sudah impas dengan Tuan, saling memberikan dan menjelaskan apa yang aku ketahui. Karena sebelumnya Tuan juga memberikan jawaban yang ingin aku ketahui. Malam terakhir di rumah ini tidak ada gangguan apapun. Terlebih tidak tahu kenapa aku merasa sedih dan perlahan air mataku menetes begitu saja. Pagi yang ditunggu tiba. Setelah pamit minta maaf pada Cak Ais dan kepada Tuan, juga mendengarkan pesan baik-baik dari Cak Ais untuk Paman Abdullah tentang doa untuk cepat pulih dan cepat mendapatkan pekerjaan lagi Paman Abdullah. Cak Ais memelukku begitu erat dan meneteskan air mata. Rasanya tak ingin berpisah. Aku pun membalasnya dan membisikkan kata, aku akan selalu merindukan desahan dan goyangan Cak Ais di ranjang. Cak Ais pun langsung meremas burungku yang belum bangun. Aku dan Cak Ais berpisah karena beda jurusan untuk menaiki angkutan umum untuk menuju bis, dan kemudian sampai di kabupaten kampung halaman. Untungnya aku masih ingat betul, dan memang tidak susah menaiki bus jurusan kabupaten aku ini. Romo, keluarga, dan Paman Abdullah pasti terkejut dengan kepulangan yang mendadak ini. Tapi tidak apa-apa, aku akan segera kembali bekerja untuk Juragan Sugriwa. Suasana dan pengalaman baru yang waktu itu ingin sekali aku alami akhirnya teraminkan, walau bukan pengalaman yang baik karena banyak kejadian yang jauh dari akal juga nalar. Tapi setidaknya aku benar-benar bisa bertanggung jawab dengan apa yang aku inginkan dan bisa membantu keluargaku. Benar, setiap kesalahan tidak mengenal waktu sebentar atau lama. Semuanya mengikuti di waktu yang berjalan ini. Setiap kesalahan adalah pertanggungjawaban, bukan untuk mencari apa itu kebenaran, tapi harus sadar untuk meminta maaf dan memaafkan. Karena kesalahan di waktu yang sudah berpuluh tahun bisa menjadi karma. Karma yang benar-benar harus terbalaskan ada dan sudah tidak adanya jalan. Tetaplah ingat, bagi Yang Maha Kuasa semuanya mudah. Setahun telah berlalu, tiba-tiba Paman Abdullah datang dan mengabari bahwa aku dipanggil Nyonya untuk bekerja lagi di sana. Dan kabarnya Cak Ais sudah punya anak yang sangat mirip denganku. Apakah itu? Tamat.